Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai vektor. Sebelum pembahasan dimulai, selalu ingat bahwa matematika itu gampang, bab vektor ini pun insya Allah gampang. Oke, kita mulai pembahasannya. Di bab vektor ini, kita akan mulai pembahasannya yaitu mengenai definisinya, dilanjutkan dengan manfaatnya, terus vektor di dimensi 2 dan nanti ada di vektor di dimensi 3. Kita mulai dengan definisi vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contoh dari besaran vektor adalah gaya, kemudian ada kecepatan, dan ada juga percepatan. Besar vektor artinya panjang vektor. Sudut vektor artinya sudut yang dibentuk dengan sumbu X positif. Vektor disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Nah, sekarang apa sih manfaat dari mempelajari bab vektor itu? Dalam mempelajari bab vektor ini, manfaatnya diantaranya adalah meminimalisir terjadinya kecelakaan pada sarana transportasi, karena masing-masing dari sarana tersebut sudah mempunyai jalur yang pengaturannya berupa vektor. Dalam navigasi, vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi jika ditinjau dari tempatnya bergerak. Dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafik. Nah, itu diantara dari manfaat mempelajari bab vektor. Oke, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan di vektor dimensi 2. Nah, misalkan di sini ada koordinat kartesius. Di sini ada titiknya, kemudian akan digambar garisnya, terus garis berarahnya. Di sini ada titik A ke titik B. Nah, vektor AB ini ditulis AB besar seperti ini atau menggunakan huruf kecil seperti ini yang di atasnya ada tanda panah. Nah, sudut vektor itu dibentuk dengan sumbu X positif yang ini. Misalkan nama sudutnya adalah beta. Nah, untuk vektor di dimensi 2, salah satu penulisannya seperti ini. Jadi UXI ditambah UYJ. Jadi ada I dan J-nya. A disebut titik pangkalnya dan B-nya disebut titik ujungnya. Untuk mengetahui besar atau panjang vektor U atau vektor AB ini dilambangkan dengan seperti ini, nilai mutlak. Cara mencarinya adalah akar dari UX kuadrat ditambah UY kuadrat. Jadi yang ini dikuadratkan kemudian ditambahkan dengan kuadrat dari yang ini. Itu untuk vektor di dimensi 2. Sekarang kalau vektornya ada di dimensi 3. Nah, ketika di dimensi 3 sumbunya bertambah 1. Jadi ada sumbu Z. Jadi ada X, Y, dan Z. Ada sumbu X, ada sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, vektor AB ini atau dilambangkan dengan vektor U ini dinyatakannya dengan UXI tambah UYJ tambah UZK. Jadi ketika vektornya di dimensi 3, cara penulisannya ditambah K di sininya. Nah, besar atau panjang vektor U-nya atau panjang vektor AB-nya ini UX kuadrat ditambah UY kuadrat ditambah UZ kuadrat. Itu cara mencari panjangnya atau besarnya. Oke, kita lanjutkan. Notasi penulisan vektor. Ada yang berbentuk vektor kolom seperti ini atau seperti ini. Kalau ini berarti di dimensi 2. Kalau seperti ini berarti di dimensi 3. Jadi kemungkinannya kalau tidak di dimensi 2 seperti ini penulisannya, atau di dimensi 3 seperti ini penulisannya. Jadi seperti matriks kolom. Nah, cara penulisan yang kedua adalah menggunakan baris. Contohnya seperti ini, 3, 4 atau -2, 3, 0. Ini berarti dimensi 2. Kalau ini berarti dimensi 3. Atau bisa juga dituliskan dengan notasi IJK yang tadi. Misalkan vektor U nya 3i dikurangi 2j
tambah 7K. Ini artinya di sumbu X-nya 3, di sumbu Y-nya min 2, dan di sumbu Z-nya 7. Ini berarti vektornya ada di dimensi 3. Kalau vektornya ada di dimensi 2, cukup sampai J saja. Jadi 3I min 2J. Jadi sumbu X-nya 3 dan sumbu Y-nya adalah min 2. Kita lanjutkan ke vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya di titik pusat koordinat. Titik pusat koordinat itu adalah 0,0. Nah, misalkan di sini, ini ada koordinat kartesiusnya, ini titik pangkalnya, titik pangkal vektor posisinya. Contohnya, misalkan vektor posisi dari titik A 41 adalah OA, atau vektor A ini 41. Jadi ini vektor A nya. Nah, pangkalnya di 0,0 terus disambungkan ke titik A nya ini. Inilah vektor posisinya. Contoh yang lain, vektor posisi dari titik B 2,4. Berarti vektor posisinya 2I tambah 4J. Jadi vektor B nya di sini, kemudian tinggal dihubungkan dari titik pangkalnya di pusat koordinatnya ke titik 2,4. Nah, cara penulisannya berarti ini cara penulisan dengan menggunakan matriks kolom 41 karena ditulisnya ke bawah. Apabila ditulisnya dengan menggunakan notasi IJ seperti ini, berarti jadi 4I ditambah J. Satunya tidak ditulis. Nah, untuk yang titik B yang 2,4 ini kan dengan notasi IJ-nya jadi 2I ditambah 4J. Tapi kalau misalkan pengen ditulis dengan menggunakan matriks kolom seperti ini, tinggal 2-nya di atas, 4-nya di bawah. Itu vektor posisi. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Diketahui vektor A 34, yang ditanyakannya adalah tentukan panjang dari vektor A tersebut. Nah, untuk mencari panjangnya tinggal dikuadratkan masing-masingnya, kemudian dijumlahkan. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 25, sehingga hasilnya adalah 5. Jadi panjangnya adalah 5. Gampang kan ya? Kalian pasti bisa. Soal nomor 2. Diketahui vektor pi 2i ditambah j dikurangi 2k. Yang ditanyakannya adalah tentukan panjang vektor pi tersebut. Nah, cara mencari panjangnya mirip dengan soal nomor 1. Jadi tinggal dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Kemudian diakarkan. 2 kuadrat kan 4. 4 tambah 1 5. 5 ditambah 4 9. Jadi akar dari 9, sehingga hasilnya adalah 3. Jadi panjang vektor P nya ini adalah 3. Kita lanjutkan ke vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Jadi kalau misalkan yang tadi, yang ini vektor P ini panjangnya 3 satuan, vektor A ini panjangnya 5 satuan. Nah, yang disebut dengan vektor satuan itu panjangnya hanya 1 nilainya. Jadi misalkan di sini contohnya ada vektor A A1i tambah A2j ditambah A3k. Artinya vektor A ini ada di dimensi 3 karena sampai ke K. Kalau sampai di J berarti vektor A nya ada di dimensi 2. Nah, kita akan mencari vektor satuan dari vektor A ini. Cara mencarinya, vektor satuan dari vektor A adalah vektor A-nya dibagi dengan panjangnya, panjang dari vektor A-nya. Jadi kan di sini vektor A-nya A1i tambah A2j ditambah A3k, tinggal dibagi akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Itu cara mencari dari vektor satuan. Contohnya misalkan seperti ini. Tentukan vektor satuan dari vektor A
I dikurangi 2J ditambah 2K. Ini artinya berarti di dimensi 3. Nah, di dimensi 3 ini kan di depan I-nya tidak ada angka. Berarti artinya angkanya adalah 1. Di depan J-nya adalah min 2 dan di depan K-nya adalah 2. Kita akan mencari vektor satuannya. Berarti vektor satuannya vektor A-nya dibagi panjangnya. Berarti I dikurangi 2J ditambah 2K dibagi di depan I kan 1, berarti 1 kuadrat ditambah di depan J nya min 2, berarti min 2 kuadrat ditambah di depan K nya 2 kuadrat, sehingga hasilnya I dikurangi 2J tambah 2K dibagi akar 1 ditambah 4 ditambah 4, dan hasilnya di sininya akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, setelah ini tinggal dibagi masing-masingnya. Jadi 1/3 I dikurangi 2/3 J ditambah 2/3 K. Nah, ini adalah vektor satuannya. Oke, silakan pelajari lagi. Kalian pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.